Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asy'ari, saya dari Prodi PJJ Informatika kelas EF 801. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS tadi sistem pakar, yang mana saya akan mempresentasikan perancangan dan implementasi sistem pakar, penentuan ekstrakurikuler menggunakan metode forward chaining untuk peningkatan partisipasi dan pengembangan potensi siswa. Yang mana di sini didoseni oleh Bu Vika Febri Mulyati, Eskom Mkom. Pada latar belakang masalah di sini yaitu ada permasalahan dalam pemilihan ekstrakurikuler. Yang mana yang pertama yaitu siswa sering ragu, bingung, bahkan takut tidak sesuai minat atau bakat. Yang kedua, ada potensi belajar dapat menurun akibat ketidakcocokan. Dilanjut, ketidaktepatan pilihan berdampak besar pada pengembangan bakat, lalu siswa menjadi tidak antusias dan malas mengikuti kegiatan. Lalu ada urgensi sistem pakar, yang mana terdapat dua urgensi, yaitu yang pertama membutuhkan sistem pendukung pengambilan yang objektif dan konsisten. Yang kedua, diperlukan solusi untuk memetakan dan mengakuratkan proses pemilihan ekstrakurikuler. Lalu ada tujuan penelitian, yang mana tujuan penelitian sini ada beberapa, yaitu yang pertama merancang dan mengimplementasikan aplikasi sistem pakar untuk penentuan ekstrakurikuler dengan metode forward chaining. Yang kedua, memastikan proses perancangan sistem terstruktur dan sistematis menggunakan metode waterfall. Dilanjut yang ketiga, tujuan penelitian ini menyediakan fitur konsultasi yang dapat menentukan ekstrakurikuler yang tepat berdasarkan data fakta, minat, dan bakat siswa. Lalu tujuan yang keempat yaitu meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan mengembangkan potensi siswa secara optimal. Dan tujuan yang terakhir yaitu mengukur dampak nyata sistem terhadap proses bimbingan ekstrakurikuler di dunia pendidikan atau untuk penelitian selanjutnya ini ya. Lalu ada landasan teori pada judul kali ini, yaitu landasan teori yang pertama pada sistem pakarnya sendiri. Itu ada program yang mensimulasikan kepakaran manusia untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan. Lalu merupakan salah satu bidang kecerdasan buatan atau AI. Dan yang ketiga yaitu dapat dijadikan solusi dalam pengambilan keputusan pemilihan ekstrakurikuler. Lalu landasan teori yang kedua pada forward chaining, yaitu pada metode inferensi yang memulai dari fakta-fakta yang diketahui, lalu mencari aturan yang cocok untuk menarik kesimpulan baru, kemudian cocok untuk menentukan rekomendasi ekstrakurikuler berdasarkan minat dan bakat siswa. Kemudian ada metodologi penelitian atau metode waterfall. Yang mana model waterfall ini model pengembangan perangkat lunak yang linier dan terstruktur, lalu setiap tahap berurutan dan dimulai setelah penyelesaian tahap sebelumnya. Adapun tahap dalam waterfall ini salah satu contohnya yaitu yang pertama menganalisis kebutuhan pengguna atau requirement analysis, yang kedua desain sistem atau sistem analisis, ada implementasi yang ketiga, dan yang keempat yaitu pengujian atau testing, lalu dilanjut dengan penyerahan kepada pengguna atau deployment, lalu yang terakhir yaitu perawatan dan perbaikan sistem atau maintenance. Dilanjut pada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu metode pengumpulan dengan cara wawancara. Yang mana wawancara ini dengan
Sekolah Kesiswaan SMK Pembangunan Cibadak untuk memahami pengelolaan ekstrakurikuler pada sekolah tersebut. Lalu yang kedua, metode observasi, yang mana langsung turun ke lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan detail dan penyesuaian sistem. Lalu metode yang ketiga yaitu studi pustaka. Kita mencari landasan teori dari buku, studi terdahulu, dan artikel jurnal terkait informatika. Dan metode yang terakhir yaitu kuesioner, yaitu mengumpulkan pendapat pengguna untuk perbaikan atau pembaruan fitur. Lalu ada implementasi teknis atau coding dan database, yang mana implementasi coding di sini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework Bootstrap. Dan untuk implementasi database sendiri kita menggunakan MySQL untuk mengelola semua data informasi. Dilanjut ada hasil pengujian black box, yang mana tujuan pengujian ini memastikan fungsionalitas sistem berjalan sesuai perencanaan dan respon sistem tepat. Lalu skenario pengujian dan hasil ini ada beberapa skenario. Yang pertama, login admin. Kita login dulu, lalu masukkan username dan password dengan benar. Setelah itu sistem akan menerima akses dan mengalihkan ke halaman admin. Hasilnya sesuai harapan. Lalu ada yang kedua, mulai konsultasi, di mana kita memasukkan biodata diri dengan benar. Ini sistem mengarahkan ke halaman konsultasi yang mana akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Ini juga sesuai harapan. Lalu yang ketiga, tambah data ekstrakurikuler, yang mana kita memasukkan nama eskul, jenis eskul. Sistem ini menyimpan data, menampilkan pesan, yaitu pesan data berhasil disimpan. Ini juga sesuai harapan. Lalu yang keempat, tambah data pertanyaan. Kita memasukkan pertanyaan, kriteria, tipe ekskul, dan status. Lalu sistem juga menyimpan data, menampilkan pesan, yaitu data berhasil disimpan. Juga sesuai harapan atau tidak ada error. Lalu yang kelima, cetak laporan. Setelah itu kita cetak laporan, klik tombol cetak, lalu sistem akan mengarahkan ke halaman cetak dengan menampilkan tombol print. Ini juga sesuai harapan. Dan skenario yang terakhir yaitu mengubah password, di mana kita memasukkan password lama dan baru dengan benar. Sistem juga menyimpan data, menampilkan pesan bahwasanya perubahan berhasil. Ini juga sesuai dengan harapan. Jadi pengujian di sini tidak ada error dan dipastikan sukses. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini yang pertama yaitu ada sistem pakar dengan format chaining ini berhasil dirancang untuk penentuan ekstrakurikuler di SMK Pembangunan Cibadak. Yang kedua, membantu siswa memilih dan menentukan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat. Yang ketiga, membuat proses pemilihan lebih terstruktur dan efisien. Lalu yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi yang lebih tepat berdasarkan data dan analisis yang sudah dibuat. Lalu ada saran untuk penelitian selanjutnya. Saran yang pertama yaitu meskipun aplikasi tersebut secara fungsi itu berfungsi dengan baik, penelitian ini hanya spesifik pada satu sekolah. Jadi belum menyeluruh ke seluruh sekolahan yang lain. Yang kedua yaitu penggunaan waterfall kurang luas terhadap perubahan pasca perkembangan. Yang mana ketika kita ingin pindah sekolah, maka otomatis dia harus memulai dari awal lagi. Yang ketiga yaitu evaluasi manfaat jangka panjang. Jadi peningkatan partisipasi dan kepuasan siswa yang mana belum terukur secara empiris. Dan yang terakhir yaitu
belum melakukan uji coba sistem secara langsung dengan lebih banyak siswa dan pendidik, mana kita bisa mengukur indikator keberhasilan secara kuantitatif. Presentasi kali ini saya Ahmad Asyari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.